nangis? Kenapa sih King Nasar? Enggak, aku tuh seneng dengan vibes-nya kalau ada produser yang Mas namanya Ode Paps Ode. Dia tuh menyenangkan vibes-nya. Memang. Kita happy kalau ada dia tuh gitu. Seneng. Bener, kalau happy kan bisa menular rasa bahagianya ya. Semoga kebahagiaan yang satu ini pasangan yang menikah udah 3 tahun, kebahagiaannya tetap menular juga. Menular buat kita semua di sini. Amin. Paps Ode itu dia tuh cocok jadi host. Kalau misalkan nanti ada yang kita lagi Karena kan badannya kan sekarang udah keker banget. Oh iya. Jadi dia tuh follow deh Instagramnya deh. Lihat bintang tamu ini juga lo lihat suaminya badannya katanya semakin keker nih. Bintang tamu ini di Padangdut. Benar. Cepat keluarin. Apanya di Padangdutnya? Oke, di pagi-pagi biar kita hadirkan ini dia Ike Nurjana dan juga Kang Libu. Luar biasa. Selamat pagi. Assalamualaikum. Wih, coba Mas Kang Libu boleh ke tengah sama Mbak Ike Nurjana. Lihat penampilannya sporty karena katanya dari sini mereka ada olahraga lagi. Ya. Mana? Olahraga tarik tambang. Sporty banget. Lucu banget Ike. Kita dapat mengucapkan terima kasih. Ike, tapi kok tumben sporty bajunya dua-duanya? Ya, abis ini mau olahraga panjat tebing. Enggak, mereka soalnya naik ke sini tuh bawa sepeda. Maksudnya? Iya, mereka bawa sepeda nggak bawa mobil. Jadi nanti pulangnya kan naik sepeda. Biar kasih pagi-pagi, biar kasih semangat. Biar kasih semangat pagi-pagi. 3 tahun bersama katanya semakin romantis ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Kita Ambiar bikin kedekatan romantis. Ike Nurjana dan juga sang suami Kita tercinta. Bikin kue lapis. Ya. Fitinya Teh Ike sama suami tercinta. Air mata. Umi Pipik nangis, aku bilang sabar. Umi insya Allah ada jodohnya. Ada jodoh. Ya Allah, Sabar. banget ya Allah. Habis gini, Oh, gitu ya, Umi. lihatnya kan sedih ya. Ya Allah, Umi. Amin, Umi. Banget nih pagi-pagi. Ya Pak, iya Bah, sedih Bah. Gini ya. Mau Umi? Abah ini mau katanya, mau. Kenapa, Bah? Ada calonnya? Belum, Mbak. Belum ya? Kenapa, Bah? Hah? Kenapa? Kenapa, Abang? Nanya doang, Mas. Nanya doang. Enggak. Abah kirain apaan, Abah? Orang udah serius nungguin. Aku tahu mau ngomong Abah apa, Tapi nggak enak. sama Abah mau nggak gitu. Teh Ike sama Mas Kang Libu gimana 3 tahun pernikahan sekarang usianya? Rasanya gimana nih? Masih anak baru ya. Masih lucu-lucunya. Ya, alhamdulillah 3 tahun udah dilaluin. Tapi memang up and down-nya banyak. Karena ya kalau udah nikah gitu ya kayaknya ya. Mau nyebrang sebenarnya. Mas Kang. Ups and down-nya masih ada lah ya. Pasti berantemnya ada. Ya nggak enak-enak semua. Pasti ada ya plus minusnya ada kita. Kita Kalau kan lihat 2 sosok ini Abah ingat Dua sosok. Ingat siapa, Bah? apa, Bang? ingat seseorang yang Siapa, Abah? belum juga sih, Oh ya. Oh gitu, Abah. Pak Edi Sud. Oh, mati. Karya Oh, iya, iya. Safari. Zaman dulu kita Tipis. soalnya ketemuan
kan kalau zaman dulu adanya Aneka Raya Safari kan. Abah udah bercokol di sana dari zaman kapan tahu. Jadi ketemunya saya masih 15 tahun udah ketemu Abah di zaman dulu tuh. Tapi kita berharap ya, maksudnya ya untuk bintang tamu kita dari yang memang berkarir dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap eksis, selalu diberikan kebahagiaan. Tapi kan bahagia itu bukan hanya tentang karir melulu ya, keluarga juga. Nah, kita juga tahu kalau Mas Karlifu juga Teh Ike memang sebelum menikah masing-masing sudah memiliki buah hati kan. Cara mendekatkan ke buah hatinya dari pasangan itu gimana sih, dan adaptasinya tuh gimana sih? Kalau dari Karlifu dulu deh. Enggak terlalu sulit. Memang pertama ngobrol, terus kita izin mau nikah, aku mau nikahin mamanya, gimana? Oh ya udah, mama gimana? Bisa minta pendapatnya tentang saya, udah nggak lama. Prosesnya cepet banget gitu. Alhamdulillah memang prosesnya nggak ada yang sulit. Dilancarkan sampai sekarang gitu. Kalau Teh Ike gimana pendekatannya? Maksudnya aku ngedeketin anaknya Om Karli. Om Karli ya. Manggilnya apa sih? Manggilnya banyak. Ayang Beb. Ayang Beb. Kadang Beb, kadang Yang, kadang ya. Terus apa namanya? Kalau sama anak ya, saya sebenarnya kita kan kalau apalagi anak kita udah besar ya, sudah punya pola asuh di masing-masing keluarga. Itu aku juga nggak mau terlalu masuk. Jadi pada saat Karli ketemu anaknya, artinya saya bebaskan bagaimana pola asuh yang biasanya sudah ada. Jadi kalau misalkan saya kayak diperluin, saya lebih baik nggak ikut gitu. Jadi biar mereka nyaman. Kan pasti sama orang baru pasti canggung gitu. Apalagi udah gede-gede SMA pula. Jadi buat aku berikan ruang aja buat dia sama anaknya. Tapi awal-awal akrab nggak Teh? Langsung akrab nggak? Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Kan udah gede-gede, ada proses. Butuh berapa lama tuh prosesnya sampai Teh Ike merasa oke, sepertinya sudah merasa nyaman? Nyaman untuk? Nyaman untuk saling bercerita, nyaman untuk bersama, dibanding dari awal-awal tuh butuh berapa lama prosesnya? Sama anak. Iya. Anak ya. Oh enggak, aku belum sampai tahap itu. Tapi kita secara bertemu baik-baik aja. Jadi kayaknya apalagi cowok ya. Cowok kan beda sama cewek. Tapi kan cowok biasanya sama cewek. Perempuan gitu. Ya, tapi emang agak volume pertemuan itu yang agak susah. Karena anak sekarang dengan kesibukannya mau diajak aja repot gitu kan. Itu udah sibuk sendiri gitu. Betul. Tapi yang penting adalah terjaga hubungan baik sama bapaknya deh gitu. Oke, itu yang jauh lebih penting ya, termasuk penerimaan juga ya. Oke, tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Benar nggak sih Teh Ike ini salah satu keinginan dari seorang Ikke Nurjana? Ikke Nurjana ungkap keinginan hamil lagi di usia 50 tahun. Masa sih Teh 50 nggak kelihatan beneran? Nggak bercanda beneran. Tadi King Nasar bilang gini, ya Teh Ike tuh ya umur 54 tahun kelihatan tetap awet muda, tadi bilang 54. Aku bilang, Umi. Lu bilang Umi yang sabar ya. Kenapa gue? Masa sih Teh 50? Aku 50 dasar, aku ketemu kamu tahun berapa coba? Ya tapi kan nggak kelihatan. Teteh jurinya aku dulu, Teteh jurinya aku. Jurinya. Iya, Teh Ike pertama kali itu. ada keinginan untuk hamil lagi? Hamil lagi, kembali ke Allah aja deh gitu. Tapi kalau setiap orang dengan pasangan pasti pengen. Tapi lihat kondisi, lihat kesehatan yang paling utama sama ridhonya Allah aja deh. Tapi Teteh datang ke dokter nanya gimana kalau saya di usia sekarang gitu-gitu nggak? Enggak. Jadi Obrolan biasa, iya dia nggak ngasih. Lebih natural. Kita sering ajak keponakan jalan. Mancing maksudnya. Jadi keponakan? Mau jadi keponakan. Aku. Yuk karena dia udah jadi keponakannya yuk. Mas Karlifu, kenapa nggak ngasih? Percaya aja ya, maksudnya aku juga lihat umurnya istriku, kesehatannya juga gitu. Kalau dikasih kita terima, kalau belum kita tunggu aja gitu. Sampai belum juga kita tagih. Lagi. Kok ujungnya tagih? Tapi kan seorang wanita yang mengandung kemudian juga melahirkan, seharusnya ya kita juga berharap bahwa semua memaklumi bahwa perempuan atau wanita atau istri punya hak prerogatif tersendiri untuk mengandung anak dari sang suami. Kalau Teh Ike sendiri keinginan itu masih ada? Saya pasti akan sampaikan kalau saya keberatan gitu. Jadi saya lebih pengen apa adanya, nggak tiba-tiba di belakang saya ngambek sendiri gitu. Tapi secara prinsip memang sih sebenarnya kalau saya pribadi nomor satu kesehatan saya yakini bahwa 50 itu resikonya gede ya. Masuk 40 aja resikonya pasti besar, apalagi ini 50. Tapi alhamdulillahnya Karli itu nggak usah kalau nggak diberi ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau namanya ingin ada, tapi yang kita walau alam sawab ya kalau Allah kan gitu. Tapi pasti dengan segala resiko. Nah, secara perempuan dan secara pribadi saya ngerasa kalau resiko terlalu besar saya juga nggak berani, nggak mau. Kan bisa ditanya sama dokter. Betul. Logis-logis aja deh gitu. Tapi namanya mau
kalau Tuhan beri ya, kita kan Betul, nggak tahu. semua kuasa Allah. Teh Ike, kita tahu, mohon maaf ya, bahwa perbedaan usia Teh Ike sama Mas Carlivo ini, bahwa sang suami 6 tahun lebih muda ya. Betul. Ada ketakutan nggak sih, jangan-jangan ntar ada daun muda yang suka DM suami saya? Kita lihat dulu, ada satu artikel yang satu ini ya. Menikah selama 3 tahun bersama Ike Nurjana, Carlivo akui masih dapat DM dari daun muda. Siapa yang dapat DM dari daun mudanya? Carlivo, Mas Carli Maksudnya bener. Teh Ike atau Beberapa sering masuk DM, cuman ya saya baca aja. Terus banyak kan ada yang mendoakan, terus ada yang nanya domisili di mana, kegiatan apa gitu. Domisili. lu mau terima kerja nanya domisili? Tolong ya kalau udah tahu punya istri gitu nggak usah gatel-gatel, ngapain sih hubungi udah tahu? pakai DM, udah tahu istrinya suaminya orang. Kali aja mau nawarin MLM, kita nggak pernah tahu loh. Tapi awalnya nawarin begitu, Iya. jangan deh. Apalagi tanya rumahnya di mana, ini apa? Ih, gatelan banget sih. Iya. Sabar Bu, sabar. Tapi Istrinya aja sabar. Tapi Tete cemburu nggak kalau pas baca itu? Ada nggak? Nah, masalahnya aku baru baca dan aku baru tahu. Emang ada? Ada. Yang nge-DM? Oh, emang nggak pernah cerita ke istri? Kenapa memilih? Berantem dong. Kok sebentar. Sekarang sudah tahu bahwa ada yang nge-DM Tete. Respon Tete sendiri sekarang gimana? Kan ini baru tahu nih. Ya sebenarnya sih kalau bicara kita ada di profesi yang seperti ini sih hal yang lumrah-lumrah aja ya gitu. Cuman kalau secara perempuan selama itu masih normal-normal aja nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba berlebihan ya pasti secara manusia pasti. Gak ada yang normal Teh kalau udah lewat DM Teh. Ada. Karena saya tahu yang DM istri saya lebih banyak. Yo. Tapi guys, masa istrinya nggak tahu tapi media tahu? Kok bisa? Ada yang masuk berarti media kayak gitu. Hati-hati loh, ada yang telusur ke dalam. Jadi kalau Mas Carlivo lebih baik menyimpan cerita itu. Ada yang DM aku, kan kadang kalau suami istri, ada yang DM aku nih. Kalau Mas Carlivo nggak gitu? Enggak, karena masih, ya saya bisa Tarafnya atasin sendiri. wajar ya. Kalau udah yang aneh-aneh atau udah yang menjurus ke Istri juga paham lah kalau agak serem gitu ya udah. Saya percaya kok sama dia, daripada saya pusing ngurusin gitu, urusin yang lebih penting aja ya gitu. Tapi ya anyway, Kita punya value gitu ya Teh. Jadi laki-laki kita tahu diri ya. Bisa. Ya sama-sama punya value lah ya masing-masingnya, tahu lah ya. Komentar juga. boleh. Boleh, Abang. Boleh, Abang. Apa, Abang? Apa namanya? Carli. Panggilannya? Fu. Salah. Paham. Jadi gini. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Cinta Kasih, menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan laki-laki itu 90% logika, 10% perasaan. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan, Allah ciptakan 90% perasaan, 10% logika. Dia nggak pernah main logika sama istrinya. Dia selalu main ini. Perasaan. Nyambung. Jadi menjaga perasaan. Jaga perasaan. Makanya nggak cerita gitu ya. Ya. Menjaga perasaan kok ditinggal di luar negeri. Kita bahas yang luar negeri. Berlibur ke luar negeri bareng suami Ike Nurjana, kita pernah terpisah gara-gara kereta. Kok bisa? Kok bisa sih Teh? Ditinggal. Waktu di Jepang nggak salah. Kok bisa? Jadi di Jepang itu kan teratur banget keras gitu. Jadi kereta pun berhentinya cuma berapa menit gitu. Udah kamu masuk kan karena dia agak lambat. Lo menikmati alam. Masuk duluan. Tiba-tiba pas masuk kereta tutup gitu. Udah bahasa gue udah. Jadi aku yang duluan karena kalau Carli ngerasa kamu duluan ya duluan. Dia slow, aku udah masuk, pas udah masuk keretanya udah gini. Bobo. Terus ketemunya di mana tuh? Karena kita tahu tujuannya mau ke stasiun yang mana, jadi ketemu di sana gitu. Gitu. Ketemulah di sana. Ketemu. Untung nggak hilang suaminya karena DM dari orang Jepang ya. Ya, gitu. Saya sempat nyariin karena kan pendek ya, saya nyariin. Maksudnya dong. Abang. Maksudnya atap keretanya pendek jadi kalang ya. Udah ketua organisasi. Kalau Abah sih sudah biasa. Abah sehat walafiat selalu. Amin. Tidak kurang suatu apapun. Cuma kurang tinggi dan kurang tinggi sama kurang ganteng aja. Akhirnya ketemu pas pada saat penumpang yang lain udah turun tangga. Oh itu dia gitu. Tapi happy ya ngelihatnya 3 tahun bersama ya, walaupun memang belum dikaruniai momongan, tapi kan itu semua ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang waktunya dan mendapatkan rezeki ya itu adalah rezeki dan juga waktunya. Mas Carlivo mau bilang apa sama istri tercinta coba? Sayang kamu. Ah.
mau bilang apa? Bahasa Korea ya. Sarangnya. Teh Ika mau bilang apa sama suami yang pernah ninggalin di kereta di Jepang? Silakan. Jangan pernah. Ya. Sayang juga dan selalu sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi. GG.